Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya Anggun Gamelia dari SLBC Gandasari Jatibarang. Saya Sri Rahayu Waskitaningrum dari UPTD SMP Negeri 1 Cantige. Saya Ramli dari UPTD SDN 2 Sukagumiwang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ningrum. Waalaikumsalam Ibu Anggun. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Oh ya Bu Ningrum, apakah Ibu Ningrum jadi melakukan coaching hari ini? Ya, insya Allah hari ini saya akan melakukan coaching dengan rekan saya, Pak Ramli. Oke. Sebelum melakukan coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan, boleh Bu? Mangga, silahkan. Nanti ketika pada proses coaching, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan penilaian rubrik penilaian coaching. Nah, kemudian apakah coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum? Kemudian apakah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan saya juga nanti akan mendengarkan respon dari coachee, apakah jawabannya itu sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu berikan, yang telah Ibu berikan nantinya. Nah, dan jangan lupa juga Ibu harus sesuai dengan prinsip kegiatan coaching ya Bu ya. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensinya coachee. Oke Ibu, sebelum kita mulai coaching, nah dan sebelum saya melakukan observasi, apakah saya boleh bertanya sedikit kepada Ibu Ningrum? Ya, silahkan. Oke, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini ada 3 ya. Yang pertama kehadiran penuh, presence. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu ambil dalam kegiatan coaching ini? Ya, menurut saya ingin lebih spesifik pada bagaimana saya mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kiranya indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching tersebut? Indikatornya adalah ketika coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dengan coaching yang melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Oke, berarti ketercapaiannya itu ketika coachee menemukan solusi, kemudian menemukan langkah-langkah tentang permasalahan yang dia hadapi ya Bu ya? Iya, betul sekali. Oke, terima kasih, itu saja Ibu Ningrum. Terima kasih atas waktunya. Semoga Sama-sama. kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya Pak Ramli? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Iya, kemarin Bapak WA saya ya Pak ya, pengen ketemu. Katanya mau ada yang disampaikan. Betul Pak? Betul. Ada yang mau tahu Pak? Jadi begini Bu, di sekolah saya tuh ada murid yang sering datang terlambat Bu. Gitu, jadi saya pengen mencari solusinya lah gitu, agar murid tersebut tidak datang terlambat lagi. Betul. Jadi waktu kita tuh tidak terlalu lama ya Pak ya, 15 menit. Nah, kira-kira apa tujuan yang Bapak harapkan ya dalam waktu yang singkat ini? Tujuan yang saya harapkan adalah saya pengen mendisiplinkan murid Bu, agar murid lebih datang tepat waktu. Nah,
kira-kira indikator ya, atau istilahnya ukuran keberhasilan dari yang Bapak inginkan seperti apa? Baik Bu, ukuran keberhasilan yang saya inginkan adalah ketika murid masuk sebelum jam 7 seperti itu. Ya, jadi murid masuk sebelum jam 7 ya. Nah, setelah itu saya tadi menyimak perbincangan ini. Kalau menurut Bapak dari skala 1 sampai 10 yang Bapak hadapi ini berada di skala berapa, Pak? Di skala 6 Bu. Skala. Iya. Nah, selanjutnya Bapak ingin menaikkan ke skala berapa, Pak? Saya ingin menaikkan ke skala 9 Bu. Wah, luar biasa ya Pak ya. Dari 7 sebenarnya juga sudah lumayan ya Pak ya, ke 9 ya Pak ya, yang sangat bagus. Nah, kira-kira nih Pak, apa strategi yang akan Bapak lakukan? Ya. Strategi yang saya lakukan adalah saya berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah Bu, baik itu dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat. Lalu saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid. Nah, kira-kira dari strategi tersebut ya, ada nggak hambatan yang mungkin akan timbul Pak? Tentunya ada Bu, tentunya ada hambatan yang akan muncul ketika saya melakukan strategi tersebut. Seperti misalnya karena di rumah atau lingkungan murid tersebut itu lingkungannya kurang baik Bu. Ya. Bisa datang terlambat itu karena sering begadang ataupun sering main game dengan teman-temannya di lingkungan tempat tinggalnya seperti itu. Ya. Terus setelah Bapak menganalisa ya ada hambatan dalam ranking Bapak, kira-kira solusinya bagaimana Pak? Ya, solusinya untuk meraih hambatan itu ya solusinya adalah saya melakukan tadi kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, kemudian juga dengan orang tua, wali murid. Kemudian saya melakukan sosialisasi Bu terhadap murid yang terlambat tadi, seperti itu. Jadi sudah tergambar ya, memang ada hambatan, tapi Bapak sudah punya gambaran bagaimana untuk mengatasi hambatan tersebut, ya Pak ya. Betul. Nah, jadi kalau bisa dijelaskan lebih rinci ya Pak ya, rencana Bapak untuk mencapai tujuan itu seperti apa ya Pak ya? Nah, rencana saya Bu untuk mencapai tujuan tadi ya, saya yang pertama nanti akan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, kemudian memanggil wali murid, kemudian juga saya melakukan home visit Bu. Melakukan Home visit kepada murid-murid yang sering datang terlambat. Betul. Jadi ada 3 ya rencana Bapak ya. Nah, kira-kira yang menjadi prioritas yang mana dulu Pak? Yang menjadi prioritas ya yang paling utama adalah saya tentunya berkolaborasi dulu Bu dengan seluruh warga sekolah ataupun kepala sekolah, kemudian rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Baik. Nah, jadi Bapak sudah bisa mendapatkan prioritas yang utama ya dari 3 macam rencana tersebut ya. Betul. Nah, kemudian kapan kira-kira akan dilakukan ini Pak? Insya Allah secepatnya Bu. Nanti setelah selesai coaching ini mungkin hari Senin Bu akan saya laksanakan Bu. Hari Senin. Hari Senin. Baik. Nah, sekarang tadi kita bicara strategi ya, jangka waktu.
ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak apa Pak menurut Bapak? Ukuran keberhasilan rencana aksi saya adalah ketika peserta didik itu sudah bisa tepat waktu ataupun datang ke sekolah sebelum jam 7. Iya. Jadi Bapak sudah punya target ya, semua Betul. siswa hadir ya sebelum jam 7, Jam 7. sehingga jam 7 tepat semua sudah berada di sekolah. Sudah berada di Siap sekolah. belajar. Betul. Baik Pak. Nah sekarang saya ingin menanyakan nih, komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak buat itu bagaimana Pak? Baik Bu, saya akan melaksanakan secepatnya, berkomitmen untuk melakukan hal tersebut yang tadi saya sampaikan dari tujuan awal, dengan tujuan mudah-mudahan bisa merubah kedisiplinan anak menjadi lebih baik, Iya. seperti itu. Iya. Kira-kira Bapak butuh dukungan dari siapa saja ya Pak ya untuk tetap menjalankan komitmen tersebut? Ya. Tentunya dukungan sangat saya butuhkan Bu, mulai dari kepala sekolah, kemudian rekan guru, dan juga tentunya saya sangat membutuhkan dukungan dari wali murid Bu, atau orang tua si murid tersebut yang suka datang terlambat, karena ketika orang tua ikut memperhatikan anaknya, Iya. insya Allah nanti anaknya pun akan rajin berangkat sekolah. Iya, berarti Bapak mengharapkan ya dukungan juga dari wali murid ya Pak Dari wali ya? murid. Ya. Nah sekarang kalau misalnya itu semua sudah Bapak lakukan ya, selanjutnya apakah saya bisa mendapatkan apa istilahnya refleksi dari apa yang sudah Bapak lakukan? Bisa. Kita bisa bertemu kembali. Bisa. Ya, tidak lanjutin dari sisi. Ya, insya Allah bisa. Nanti saya akan memberikan kabar lagi kepada Ibu terkait perubahan yang sudah saya lakukan. Ya. Nanti akan saya kabari lagi Bu, Iya. seperti itu Iya. di kesempatan waktu yang akan datang. Nampaknya ini suatu hal yang menarik ya Pak ya. Saya berharap semoga dari pembicaraan kita bisa ya dilaksanakan ya, rencana-rencana Bapak dan bisa menyelesaikan permasalahan yang selama ini ada di sekolah Bapak ya Pak ya. Amin. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya ya Pak ya. Gitu. Sukses terus. Siap, sama. Ya, semoga pertemuan selanjutnya nanti Bapak datang dengan membawa hasil yang mengembirakan ya Pak ya. Amin. Walaupun ada kendala, bisa kita diskusikan kembali di pertemuan yang akan datang. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ningrum. Waalaikumsalam, Ibu Anggun. Bagaimana Ibu tadi, apakah proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi coaching dengan Pak Ramli berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Apa yang sudah Ibu lakukan ketika pada proses coaching tadi? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum Bu? Menurut saya tadi coaching yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Dimulai dari saya mengajak coach untuk merumuskan tujuan dari pertemuan, kemudian identifikasi masalah, setelah itu merencanakan aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Oke, berarti tadi sudah sesuai Bu ya dengan alur tirta. Nah, oke Bu, apakah indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai tadi, apakah sudah berhasil atau kan belum? Ya, kemarin saya menyatakan ya bahwa indikatornya adalah saya bisa menyelesaikan, saya bisa membantu coach untuk menyelesaikan permasalahannya dengan pertanyaan berbobot. Nah, tadi terlihat coach sudah
menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Ibu, bolehkah saya menyampaikan nih hasil pengamatan saya pada saat Ibu Ningrum sebagai coach pada kegiatan coaching tadi? Silakan. Oke, menurut pengamatan saya tadi, sebenarnya ketika pada proses coaching ini Bu Ningrum sudah mengikuti dan memakai alur Tirta, karena pertanyaannya itu sesuai dengan apa yang ada di alur Tirta seperti itu, dan Ibu Ningrum juga bisa menjadi pendengar yang baik sehingga pertanyaannya pun tidak tidak keluar jalur gitu ya. Kemudian juga respon dari coaching saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu juga jadi cepat terjawab seperti itu. Dan Ibu juga tidak menjudge coaching seperti itu Bu Ningrum. Jadi menurut saya kegiatan coaching tadi itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta seperti itu. Bagaimana nih Bu Ningrum setelah mendengar pengamatan saya tadi sebagai observer? Baik, terima kasih sebelumnya ya Bu. Jadi yang Ibu sampaikan ternyata sama dengan yang saya rasakan ya. Saya merasa ya bahwa saya sudah membantu coaching menyelesaikan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu. Oke, kegiatan coaching ini kan sudah selesai ya Bu ya. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Ningrum capai gitu kan untuk kegiatan coaching selanjutnya berdasarkan dari hasil kegiatan coaching hari ini? Tentunya saya ingin lebih mengembangkan lagi 3 kompetensi coaching sehingga lebih baik lagi. Berarti ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching sekaligus ya Bu ya? Iya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Ningrum atas waktunya. Semoga kegiatan coaching kedepannya bisa berjalan dengan lancar kembali. Dan terima kasih banyak sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menjadi observer dalam kegiatan coaching ini. Saya juga menyampaikan terima kasih karena Bu Anggun bersedia menjadi observer bagi proses coaching saya sehingga bisa membuat coaching saya ke depan lebih baik. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam Pak Ramli. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Ramli, sehat? Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik, sehat. Oh ya, Bu Anggun katanya hari ini mau melakukan coaching ya? Iya Pak, benar. Hari ini saya akan melakukan coaching, proses coaching dengan rekan sejawat saya, Ibu Ningrum. Baik Bu. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit nih yang saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Bu? Boleh Pak, mangga silakan. Nah, nanti pada proses atau pada saat proses coaching, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian apakah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Oke. Dan saya juga nanti akan mendengarkan respon dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan kepada coachee. Oke Pak. Dan jangan lupa Ibu juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke Bu Anggun, sebelum kita melakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Oke Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Oke, dalam proses coaching ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot dengan mendengarkan dengan rasa. Seperti itu Pak. Ya. Dari ketiga kompetensi itu ya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Anggun kembangkan? Oke,
kompetensi yang lebih spesifiknya lagi, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian kesadaran penuh atau present di dalam kegiatan coaching ini. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa nih yang ingin Ibu capai dalam coaching ini? Oke, saya untuk indikator pencapaian ini, saya ingin coaching bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, kemudian menemukan langkah-langkah aksi yang bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi, seperti itu Pak. Oh, berarti indikator ketercapaiannya adalah ketika coach itu menemukan solusi. Ya, dan bisa mencari dan bisa menemukan langkah-langkah aksinya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Selamat melakukan coaching. Semoga coaching ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak Ramli atas waktunya. Assalamualaikum Bu Ningrum. Waalaikumsalam Bu Anggun. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi malam sempat menelpon ya, katanya ingin bertemu. Bagaimana Bu Ningrum? Apakah ada permasalahan? Betul Bu, saya sedang ada unek-unek yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Oke, kita mencari solusi ya Bu Ningrum ya, dari percakapan sekarang. Oke Bu Ningrum, sebelumnya apa sih yang menjadi tujuan Ibu Ningrum dalam kegiatan pertemuan kita ini? Iya Bu, jadi begini ya Bu ya. Di sekolah saya itu ya, guru-guru banyak yang mengeluh, termasuk saya juga ya. Ketika mengajar di kelas itu suasananya kurang kondusif. Jadi anak-anak itu ketika kita mengajar itu mereka sibuk sendiri gitu, jadi tidak fokus mengikuti pelajaran. Nah, itu yang ingin saya selesaikan ya dengan itu. Gimana caranya supaya anak-anak itu bisa ya fokus dalam belajar. Oke, berarti kefokusan peserta didik ya Bu ya dalam proses pembelajaran, seperti itu. Ada ukuran keberhasilannya enggak nih Bu Ningrum? Ketika tujuan itu bisa dikatakan berhasil itu yang seperti apa? Iya, menurut saya ukuran keberhasilannya adalah ketika suasana belajar mengajar di kelas itu kondusif, anak-anak itu belajar dengan fokus ya dan nyaman sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Oke, sebelum kita ke rencana ya Bu ya, apa sih yang menjadi gangguan gitu kan atau hambatan Bu Ningrum untuk mengkondisikan peserta didik atau memfokuskan, hambatannya apa nih untuk memfokuskan peserta didik sehingga peserta didik itu tidak fokus dalam pembelajaran atau tidak kondusif dalam proses pembelajaran? Ya, saya berusaha memahami permasalahan ya Bu ya. Jadi kalau saya amati itu di kelas, di setiap kelas tuh rata-rata ya ada saja tuh anak-anak yang memang suka membuat keributan. Jadi dia itu dalam kelas tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, tapi sebenarnya tidak hanya dalam hal belajar, dalam hal-hal lain juga mereka sering indisipliner juga. Kemudian Oke. Jika kita skalakan Bu Ningrum ya dari skala 1 sampai skala 10, kira-kira posisi permasalahan Bu Ningrum yang Bu Ningrum hadapi itu kira-kira ada di skala berapa ya Bu Ningrum? kalau diskalakan, kalau menurut saya itu di skala 7. Oh, di skala 7. Nah, kemudian apakah Bu Ningrum ingin meningkatkan proses kefokusan peserta didik ini atau pengkondisian peserta didik dalam proses pembelajaran ini, apakah ingin ditingkatkan gitu Bu Ningrum? Ya, saya ingin meningkatkan ke skala 9. Oke, luar biasa ya. Dari skala 7 menjadi skala 9 gitu kan ya. Oke Bu Ningrum, sebelum itu ya, apakah ada solusi dari Bu Ningrum untuk dapat mengkondisikan atau mengkondusifkan peserta didik dalam proses pembelajaran agar tidak ricuh ataupun ribut gitu di kelas? Apakah
sudah ada solusi dari Bu Ningrum atau belum gitu? Ya, sebenarnya kalau solusi itu sudah saya lakukan, misalnya ya melakukan tindakan-tindakan kepada siswa-siswa yang membuat keributan pada saat itu juga pada saat jam pelajaran. Tapi kelihatannya hal itu belum maksimal. Nah, kalau saya lihat itu di kelas sebenarnya tidak banyak sih yang berbuat keributan. Ya sekitar 3 orang. Ya, cuma dari 3 orang itu dia itu dominan sehingga mempengaruhi teman-teman yang lain. Oh, gitu. Jadi apa nih solusi Bu Ningrum nih? Apakah solusinya untuk satu kelas ataukah solusinya untuk mereka yang biasa melakukan kegaduhan aja atau bagaimana Bu Ningrum? Jadi ada 2 alternatif ya. Pertama, saya pengen fokus ke 3 anak yang suka membuat keributan itu ya, yang kurang fokus dalam belajar. Nah, selanjutnya saya juga ingin meningkatkan secara umum ya dalam satu kelas tersebut sehingga semuanya meningkat. Oke. Jadi sudah ada rencana ya, sudah ada rencana aksi dari solusi yang tadi Ibu Ningrum dapatkan, bukan ya? Yang pertama, ataukah 3 orang ini yang harus kita bina, ataukah satu kelas yang harus dibina dan disosialisasikan seharusnya bagaimana etika atau tata tertib yang ada di dalam kelas itu ya. Oke, Bu Ningrum, selanjutnya strateginya apa nih yang Ibu Ningrum akan lakukan gitu kan untuk rencana aksi Bu Ningrum ini? Jadi untuk anak-anak yang 3 orang tadi ya, saya ingin menerapkan ya segitiga restitusi. Kan kita udah belajar ya. Iya. Nah, jadi mendalami permasalahan mereka. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena tindakan mereka bisa jadi kan pasti ada motifnya. Ya, ada motifnya ya. Saya ingin tuh melakukan hal tersebut kepada 3 siswa tersebut. Oke. Jadi kapan nih Bu Ningrum akan melaksanakan rencana yang sudah Ibu Ningrum usulkan tadi? Iya, rencananya sih secepatnya ya. Mulai besok setelah coaching ini saya akan melakukan ini pendekatan kepada mereka. Saya ingin melakukan segitiga restitusi kepada mereka secara pribadi. Oke, tadi kan sudah ada solusi ya, sudah ada rencana aksi harus bagaimana dan strateginya seperti apa gitu kan. Nah, untuk ukuran keberhasilannya nih Bu Ningrum, kira-kira apa nih yang kira-kira bisa dikatakan berhasil dari tujuan Bu Ningrum yang tadi itu? Ya, ukuran keberhasilannya adalah 3 anak tadi ya bisa fokus dalam belajar. Nanti saya akan lihat dari jam pelajaran saya sendiri dan juga saya minta laporan ya dari guru-guru yang lain dan dari wali kelas apakah mereka sudah ada perkembangan atau masih seperti itu. Oke. Kemudian tadi kan udah ada ya ukuran keberhasilannya. Nah, bagaimana cara Bu Ningrum untuk mengantisipasi gangguan atau hambatan dari ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Ningrum ini? Nah, untuk mengatasi gangguan terhadap rencana aksi saya, nanti saya juga akan minta dukungan dari guru BK, kemudian dari wali kelas ya, untuk membantu saya untuk membantu menyelesaikan ya, mencari solusi, membimbing siswa-siswa yang tidak fokus dalam belajar supaya mereka lebih fokus dalam belajar. Oke. Untuk komitmennya nih, komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu seperti apa? Saya akan bekerja sama ya, berkolaborasi dengan BK, dengan wali kelas dan seluruh guru ya yang mengajar di kelas saya sehingga sama-sama bisa mengikuti perkembangan siswa-siswa tadi, apakah mereka posisinya seperti semula atau sudah ada kenaikan atau malah justru menurun. Oke. Kemudian dorongan dari siapa aja nih yang kira-kira
bisa membantu Ibu Ningrum dalam menjaga komitmen Ibu? Tentunya dukungan dari seluruh pihak ya, baik dari guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, kepala sekolah, dan terutama wali murid. Karena wali murid itu kan waktunya lebih banyak dengan anak-anak mereka ya daripada kita di sekolah. Dan apabila yang kita lakukan di sekolah tidak diteruskan ya, tidak dikomunikasikan dengan wali murid, tentunya juga akan sia-sia. Oke, bagaimana nih jika setelah misalkan Ibu Ningrum sudah melakukan aksi nih ya, bagaimana nih tindak lanjut Ibu Ningrum dari kegiatan coaching kita hari ini? Tindak lanjutnya apa nih? Iya. Apakah kita nanti akan bertemu kembali atau seperti apa? Iya. Setelah melakukan aksi, nanti saya akan minta untuk bertemu lagi ya dengan Ibu Anggun. Oke, Ya, siap. untuk mengevaluasi dan merefleksi ya, apakah tindakan yang sudah saya ambil ini berhasil atau menjadi pembelajaran, dan apa yang harus dilakukan ke depannya untuk hasil yang lebih baik lagi. Oke, saya di sini bisa tarik kesimpulan ya Bu Ningrum ya dari permasalahan Ibu. Berarti Ibu akan melakukan rencana aksi untuk melakukan segitiga restitusi kepada peserta didik Ibu dengan berkolaborasi ya dengan kepala sekolah, dengan guru-guru lain gitu kan, untuk melihat bagaimana perkembangan ketiga peserta didik ini seperti itu. Baik Bu Ningrum, semoga untuk rencana aksi dan aksi nyatanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Ya, Anggun. jangan lupa kita bertemu lagi. Saya ingin mendengarkan lagi cerita keberhasilan dari aksi nyata Ibu ini. Iya. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu coaching saya. Iya, sama-sama Ibu. Sama. Ya, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Halo Bu Anggun. Halo Pak Ramli. Bagaimana Ibu? Apakah coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi coachingnya berjalan dengan lancar. Pada saat coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Menurut saya tadi sudah sesuai apa ya dengan alur Tirta. Jadi saya menanyakan tentang tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh Koci, dan tanggung jawab Koci juga. Baik Bu Anggun, apakah yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu Anggun? Oke, untuk indikator ketercapaian tadi kan saya menginginkan Koci menemukan solusi atas permasalahannya, dan tadi pada saat proses coaching, alhamdulillah Koci sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan menemukan langkah-langkah yang ingin dilakukan dalam aksinya untuk apa ya, untuk melakukan perbaikan dari solusi yang akan dilakukan. Ya, alhamdulillah. Baik Bu Anggun, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya Oke. pada saat Ibu Anggun melakukan coaching dengan Ibu Ningrum. Ningrum ya. Jadi tadi selama proses coaching, alhamdulillah Ibu Anggun sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Alhamdulillah sudah sesuai, dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci, dan juga Ibu sudah melakukan kehadiran penuh ya, kehadiran penuh. Kemudian alhamdulillah tadi Koci juga merespon dengan baik ya apa yang sudah Ibu berikan pertanyaan kepada Koci. Alhamdulillah. Nah, lalu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Anggun kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Oke, jika melakukan proses coaching atau kegiatan coaching lagi
lagi kompetensi yang saya inginkan itu. Jadi ketiga kompetensi dalam proses coaching itu saya ingin lakukan semuanya Pak, mulai dari kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Jadi ketiga kompetensi ini ingin saya kembangkan dalam satu proses coaching yang akan berlanjut nantinya. Iya, baik Ibu, alhamdulillah sudah selesai ya observasi yang saya lakukan kepada Ibu Anggun. Mudah-mudahan nantinya bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih juga Pak Ramli atas waktunya sudah mau menjadi observer dalam kegiatan coaching saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bu Anggun, terima kasih. Assalamualaikum. Kita mau Assalamualaikum Pak Ramli. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya Pak, saya dengar Bapak akan melakukan kegiatan coaching ya hari ini. Betul Bu. Nah, sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Pak? Boleh Bu. Nanti pada saat proses coaching, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diberikan oleh coachee. Dan saya juga nanti akan mendengarkan respon dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan kepada coachee. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, sebelum melakukan proses observasi ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu. Ya. Yang pertama ya Pak ya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan Bu pada proses coaching kali ini yaitu ada 3 Bu kompetensinya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dan pakai dalam proses ini? Ya, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama mendengarkan aktif, Ya. kemudian yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 2 hal ya Pak Ada ya. Dan kira-kira nih indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai dalam coaching ini seperti apa? Indikator yang saya inginkan atau yang nanti akan saya dapatkan ketika proses coaching adalah coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya seperti itu. Berarti ketercapaiannya adalah ketika kunci menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Betul ya Pak ya? Tentunya sesuai dengan langkah-langkah penyelesaiannya seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Silahkan melakukan coaching ya. Semoga coaching ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam Pak Ramli. Kemarin saya membaca pesan WhatsApp dari Bu Anggun ya. Katanya ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Iya Pak, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Pak Ramli. Apa yang ingin Ibu bicarakan ke saya? Iya, saya di sekolah mempunyai permasalahan mengenai pemanfaatan teknologi yang masih kurang ya Pak ya, yang dilakukan oleh guru. Jadi saya ingin meningkatkan pemanfaatan teknologi yang ada di sekolah. Lalu dari
pertemuan ini nanti tujuannya itu untuk apa Bu? Oke, tujuannya saya ingin meningkatkan pemanfaatan teknologi yang ada di sekolah, khususnya di sekolah saya ya Pak ya, di SLB, karena pemanfaatan teknologi ini sangat penting untuk peserta didik saya untuk memahami materi yang akan diberikan oleh guru, karena pemanfaatan teknologi menurut saya ini sangat dominan gitu Pak untuk peserta didik saya yang berkebutuhan khusus, karena dari pemanfaatan teknologi ini peserta didik juga bisa aktif dalam proses pembelajaran seperti itu Pak. Iya. Kemudian Bu, dari tujuan akhir ya setelah kita melakukan pertemuan ini atau coaching ini seperti apa Bu? Oke, untuk tujuan akhirnya saya ingin semua guru ya Pak ya, karena memang guru di SLB itu sedikit, jadi saya ingin semua guru bisa memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah, karena kan di sekolah sudah ada wifi, laptop juga ada, LCD juga ada, jadi tinggal pemanfaatan teknologi tersebut yang masih rendah gitu Pak. Jadi saya ingin meningkatkan pemanfaatan teknologi yang ada di sekolah sebagai media pembelajaran yang berbasis PPACK seperti itu. Luar biasa Bu. Kemudian apa Bu ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Oke, jadi untuk ukuran keberhasilannya mungkin saya mendapatkan solusi ya Pak ya, mendapatkan solusi, kemudian juga bagaimana cara saya untuk bisa meningkatkan pemanfaatan teknologi yang ada di sekolah saya sebagai media pembelajaran. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 ya, nah Ibu ini di posisi angka berapa Bu? Oke, kalau misalkan untuk pemanfaatan teknologi itu saya pikir masih di angka 6 Pak, karena masih banyak dan masih banyak guru yang belum termotivasi untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Sebenarnya media pembelajaran ini sebenarnya sangat penting untuk anak yang berkebutuhan khusus untuk bisa memahami materi yang ada yang akan diberikan oleh guru. Baik Bu. Apakah Ibu ingin meningkatkan skala tersebut Bu? Iya, saya ingin meningkatkan ke skala 8 aja dulu lah Pak. Jadi ya karena masih ada beberapa guru yang sudah senior, jadi kan untuk yang senior kan lebih apa ya, istilah kasarnya lebih sedikit sulit untuk melakukan pemanfaatan teknologi, tapi mereka juga bisa memanfaatkan teknologi dengan teknologi yang bisa mereka pegang gitu. Contohnya laptop atau handphone seperti itu bisa menjadi media pembelajaran yang berbasis teknologi. Iya. Nah, kemudian apakah ada hambatan ataupun gangguan yang dapat menghalangi tadi Bu? Ya, sebenarnya sih bukan hambatan atau gangguan, tapi ini apa ya? Menyulitkan juga tidak. Jadi karena memang guru yang lebih senior kan mungkin pemahaman untuk teknologi kan sedikit lama gitu kan ya, untuk misalkan melakukan seperti Canva atau ada PowerPoint dan lain sebagainya. Nah jadi sebenarnya bukan hambatan, tapi untuk apa sih ya, mengurangi materi dalam pemanfaatan teknologi saja, jadi menyederhanakan, jadi tidak sampai ke Canva atau ke PowerPoint, tapi mereka bisa mengoperasikan laptop menggunakan LCD sebagai media pembelajaran aja itu sudah cukup. Seperti itu. Lalu dari tadi yang saya tanyakan terkait hambatan ya ataupun gangguan, tapi tadi menurut Ibu kan itu bukan merupakan suatu gangguan dan hambatan. Namun ketika nanti ada hambatan Bu, itu solusinya seperti apa Bu? Oke, saya sebenarnya ada solusi apa ya. Yang pertama mungkin saya akan mendiseminasikan pentingnya pemanfaatan teknologi pembelajaran dalam media pembelajaran yang berbasis PPACK.
Kemudian yang kedua, saya juga menginginkan latihan secara intern. Jadi misalkan saya itu punya jadwal coaching kepada teman sejawat. Jadi sudah terjadwal, tapi coachingnya ini tentang pemanfaatan teknologi. Jadi misalkan guru ini sudah sampai mana pemanfaatan teknologinya, misalkan belum cuma bisa mengoperasikan dengan laptop saja, nah berarti saya akan meningkatkan kemampuan dari laptop saja ke sampai bisa melakukan pemanfaatan teknologi menggunakan LCD sebagai media pembelajarannya, seperti itu. Iya Bu. Nah, dari solusi yang tadi sudah Ibu dapatkan ya, rencana apa yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai tujuan? Oke, jadi ada beberapa rencana seperti tadi, yaitu satu, melakukan diseminasi tentang pentingnya pemanfaatan teknologi untuk media pembelajaran, khususnya untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, melakukan coaching secara intern tentang pemanfaatan teknologi. Nah, kemudian strategi apa nih nanti yang akan Ibu lakukan agar tujuan Ibu atau rencana Ibu itu tercapai dengan baik? Ya, strategi saya yaitu saya akan melakukan seperti pelatihan ya Pak ya, atau workshop gitu kan ya, tapi tidak seperti workshop pada umumnya yang mendapatkan sertifikat gitu kan. Jadi ini cuma pelatihan bagaimana kita memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran yang diintegrasikan dengan TPACK kepada peserta didik tunarungu, tunagrahita, ataupun tunanetra yang ada di sekolah. Kemudian jangka waktunya bagaimana Bu? Nah, untuk jangka waktunya mungkin minggu depan saya akan melakukan diseminasi terlebih dahulu sebelum melakukan coaching atau pelatihan secara intern kepada guru. Iya Bu. Nah, kemudian untuk ukuran keberhasilan dari tadi rencana Ibu ya yang akan Ibu lakukan itu seperti apa Bu, ukuran keberhasilannya? Nah, kalau misalkan untuk ukuran keberhasilan, saya bedakan antara guru yang senior dengan guru yang masih produktif gitu kan. Walaupun senior juga memang masih produktif, tapi kan berbeda ya Pak ya ininya. Nah, jadi itu ukuran keberhasilannya, semua guru bisa melakukan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, dari rencana aksi tadi mungkin kan di perjalanan nanti Ibu akan menghadapi sebuah tantangan ataupun gangguan lah. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut? Nah, mungkin kalau untuk melakukan diseminasi tidak ada gangguannya ya Pak ya, karena dilakukan bersama. Mungkin ada gangguannya itu di bagian kita melakukan pelatihan secara intern. Jadi mengantisipasinya yaitu saya akan membuat jadwal terstruktur, di mana nanti setiap guru sudah mempunyai jadwal dengan saya untuk melakukan pemanfaatan teknologi seperti itu Pak. Jadi sudah terjadwal gitu. Jadi sudah terstruktur. Jadi misalkan hari ini ibu ini dengan ibu ini, jadi memang itu harus dilakukan, dan juga ada tanda tangan dari kepala sekolah apakah ibu ini melakukan pelatihan dengan saya atau tidak seperti itu. Siap, kemudian dari rencana Ibu tadi ya, apa komitmennya gitu terhadap rencana Ibu tadi yang sudah Ibu sampaikan? Nah, untuk komitmennya ini saya akan melaksanakan diseminasi dan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi secara menyegerakan segera mungkin gitu kan Pak. Jadi mungkin setelah coaching ini saya akan melakukan diseminasi terlebih dahulu kepada guru-guru tentang pemanfaatan teknologi seperti itu Pak. Iya. Kemudian dorongan ataupun dukungan dari siapa saja yang menurut Ibu dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tadi? Oke, yang pertama saya mungkin akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, karena saya juga sudah terplanning karena akan adanya
pelatihan secara intern dengan guru-guru, jadi kan harus ada tanda tangan kepala sekolah untuk melakukan pelatihan tersebut. Kemudian yang saya libatkan lagi adalah rekan sejawat dan guru-guru yang ada di sekolah. Baik Ibu. Alhamdulillah ya, berarti Ibu Anggun tentunya tadi sudah bisa menemukan solusi ya dari permasalahan Ibu Anggun ya. Nah, kemudian bagaimana Bu tindak lanjut dari sesi coaching ini? Oke, mungkin tindak lanjutnya saya akan menghubungi Bapak kembali dan saya akan bercerita hambatan apa saja atau aksi nyata seperti apa yang saya lakukan kepada Bapak, kemudian hambatannya apa saja. Itu sih Pak. Baik Bang Bu, terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan akan berhasil ya. Amin. Terima kasih juga Pak Ruli. Iya. Kemudian nanti saya tunggu kabar baiknya terkait perubahan tadi yang Ibu rencanakan ya, agar bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Oke, terima kasih juga Pak Ruli atas waktunya. Sama-sama Bang Gun. Mungkin cukup ya coaching kita hari ini. Terima kasih Bang Gun. Ya, sama-sama Pak Ruli. Ya, mangga. Assalamualaikum Pak Ramli. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana Pak coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Ya baik Pak. Ketika tadi melakukan coaching, menurut Bapak, apakah sudah sesuai dengan alur kita Pak? Alhamdulillah Bu, sudah sesuai dengan alur kita. Nah kemudian Pak, apakah dari indikator yang Bapak sampaikan di awal ya, indikator ketercapaian coaching, apakah sudah tercapai Pak? Alhamdulillah Bu, sudah tercapai juga. Bisa dijelaskan seperti apa yang indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Iya, alhamdulillah tadi selama coaching berlangsung ya, saya sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian juga saya bisa mendengarkan aktif sampai akhir. Dan apakah coaching sudah menemukan solusi dari permasalahannya? Alhamdulillah Bu, coaching sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi tadi Bapak melakukan coaching dan hasilnya adalah coaching sudah menemukan ya Pak ya solusi dari permasalahannya setelah langkah-langkah yang akan dia lakukan ya Pak ya. Betul Bu. Nah sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh Bu, silakan. Nah menurut pengamatan saya, proses coaching yang Bapak lakukan tadi, alur tirtanya sudah dapat dipenuhi ya Pak ya, mulai dari tujuan, menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, merencanakan aksi, dan tanggung jawab aksi. Jadi sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian tadi juga Bapak sudah mengemukakan ya, menanyakan pertanyaan-pertanyaan bobot ya kepada coaching, dan Bapak juga sudah menjadi pendengar yang aktif dengan kehadiran penuh. Kemudian juga respon dari coaching sudah baik, yaitu menjawab pertanyaan Bapak dengan baik sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jadi menurut saya Bapak sudah sangat bagus sekali ya dalam melakukan coaching. Baik. Nah selanjutnya nih Pak, saya ingin tanya lagi ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi adalah saya ingin lebih meningkatkan presence saya atau kehadiran penuh saya dalam proses coaching agar berjalan lancar ke depannya, seperti itu. Jadi Bapak ingin meningkatkan ya kompetensi tadi ya untuk presentnya ya, kehadiran penuh untuk Betul. proses coaching yang akan datang. Baik ya Pak ya, semoga coaching berikutnya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama. Semoga kedepannya Bapak bisa berkembang lebih baik lagi.
Baik Bu, terima kasih juga Bu atas waktunya. Terima kasih. Ya. Terima kasih.